Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, mari kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 7:9 ini. Yang saya percaya firman Tuhan akan membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan firman Tuhan akan meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat ini kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Berhubung bacaan Alkitab kita hari ini ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12. Dan saya akan membacakan ayat renungan kita di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Berkata demikian. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Direformasi oleh Tuhan. Kalau kita melihat reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu kehidupan yang baru, yang lama menjadi suatu tatanan kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana reformasi ini adalah pembaharuan yang radikal. Dan menurut firman Allah, reformasi ini adalah membawa orang kembali kepada kehidupan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat di sini dari ayat-ayat renungan firman Allah dalam Kisah Para Rasul ini, bagaimana rasul-rasul memuliakan Allah setelah Petrus menceritakan bagaimana Allah bekerja memberikan pemahaman atau pengertian baru kepada mereka. Ketika Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem, seperti judul awal dari perikop Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa Allah Tuhan adalah untuk semua orang. Tuhan adalah untuk semua bangsa dan tidak ada yang terkecuali, dan Tuhan akan mereformasi setiap kehidupan manusia. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lewat apa Tuhan mereformasi kehidupan manusia? Kehidupan setiap orang lewat kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat secara garis besar, kita akan lihat dengan adanya reformasi hidup yang dilakukan oleh Allah terhadap kehidupan Kornelius, Petrus, dan rasul-rasul yang lain di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Nah, bagaimana sikap dan cara pandang hidup mereka direformasi oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka.
Lewat renungan firman Tuhan ini juga Bapak Ibu Saudara, kita Allah mau mereformasi atau mengubah sikap dan cara pandang hidup kita dengan kuasanya. Tetapi bagaimana agar supaya hidup kita ini dan cara pandang kita ini selalu direformasi oleh atau diperbaharui oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup manusia dengan menghadapi persoalan masalah dalam hidupnya. Kita yang hidup dalam dunia ini, kita tidak lepas dari kesalahan. Dan itu sebabnya Tuhan akan selalu mereformasi hidup kita ini agar supaya semakin sempurna di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana agar supaya hidup kita dan cara pandang kita selalu direformasi? Melihat keadaan kita pandangan kita bisa berubah. Sikap hidup kita bisa berubah dengan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya di sini kita melihat bagaimana caranya agar supaya hidup kita dan cara pandang kita itu selalu direformasi oleh Tuhan. Dan tentunya kita harus membuka diri. Membuka diri untuk kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus akan bekerja dengan kita memiliki beberapa sikap hidup. Nah, di sini kita akan melihat beberapa sikap hidup yang harus kita miliki. Nah, sikap hidup yang bagaimana yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah sikap hidup terhadap orang lain. Nah, sikap hidup terhadap orang lain sikap hidup terhadap orang lain. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32, di sana Rasul Paulus katakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita terhadap orang lain supaya kita selalu direformasi adalah dikatakan di sini kita penuh dengan kasih. Kita penuh dengan keramahan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia memberi dirinya, membuka hatinya terhadap orang lain. Sebagai seorang rasul, ketika Petrus diperhadapkan dengan orang-orang yang berselisih paham dengan dia, Tuhan memberikan dia hati yang mengampuni dan hati yang penuh dengan keramahan, sehingga apa? Sehingga dia bisa keluar dari tradisi-tradisi lama yang dimiliki oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Dan kalau kita melihat tradisi mereka itu sangat berbeda. Kalau kita membaca di ayatnya yang kedua di sana dikatakan demikian. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, ayatnya yang ketiga, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya. Aku dan seterusnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah kisah dari Petrus ketika dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dengan paham-paham yang masih berkaitan dengan tradisi-tradisi orang Yahudi pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana Petrus dituntun oleh Roh Kudus sehingga Tuhan memimpin dia untuk dapat mampu keluar dari tradisi-tradisi yang ada pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua di sini bagaimana agar supaya kita
agar supaya hidup kita dan cara pandang kita itu selalu direformasi oleh Tuhan dengan kita memiliki sikap hidup terhadap diri kita sendiri. Yang kedua adalah karena apa? Karena Roh Kudus akan mengubah hidup kita karena kita memiliki sikap terhadap diri kita sendiri. 2 Petrus 1 ayatnya yang kelima berkata, kita lihat bersama-sama, dikatakan 2 Petrus 1 ayatnya yang kelima berkata demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat ketika kita memiliki sikap hidup terhadap diri sendiri, Roh Kudus akan mengubah hidup kita sebagaimana Tuhan mengubah hidup Petrus ketika dia berusaha untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaannya yang lama. Dan dia membuka diri terhadap dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita membuka diri kita terhadap diri sendiri untuk direformasi oleh Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus akan mengubah hidup kita. Dan yang ketiga, di sini kita melihat sikap yang harus kita miliki, ada sikap terhadap Tuhan. Sikap apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Dan firman-Nya adalah kita mau menerima setiap firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita mau mencari Tuhan dengan kita mau mengucap syukur atas kehidupan kita, atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita memiliki ketiga sikap ini dalam hidup kita untuk direformasi oleh Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan membawa banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan memakai rasul-rasul Petrus dan sahabat-sahabatnya ketika Roh Allah bekerja dalam hidup mereka. Dan ketika Tuhan mereformasi hidup mereka, ada banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ketika kita direformasi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita serahkan hidup kita lagi kepada Tuhan, biar Tuhan yang ada di dalam hidup kita membawa kita semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman-Mu saat ini yang datang dalam kehidupan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau akan selalu mereformasi hidup kami. Engkau akan selalu mengubah hidup kami yang tidak berkenan kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami berterima kasih buat firman-Mu yang selalu datang dalam hidup kami untuk membentuk hidup kami, membawa kami semakin dekat kepada Engkau, untuk meneguhkan iman percaya kami, untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, oleh Engkau kami jemaat GPDI El Shaddai berada dalam Kristus Yesus yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kami. Kiranya jemaat GPDI El Shaddai Magelang senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.